Salam olahraga. Halo Sobat Kaldion Sport dimanapun kalian berada. Kembali saya menyapa sobat-sobat di rumah melalui segmen vlog hari ini. Temanya adalah bursa transfer pembalap MotoGP. eh, di mana yang sudah terlist sekarang setelah GP Austria kemarin adalah ada beberapa pergantian seperti Alex Rins dari LCR Honda ke Monster Yamaha. Lalu ada juga dan Johan Zarco dari Pramac Ducati pindah ke LCR Honda. Sementara beberapa yang masih belum memperpanjang kontraknya ataupun belum ada kejelasan untuk masa depannya ada Muni VR46 ya. Lalu ada Franco Morbidelli, ada pembalap seperti Taka Nakagami, ada juga beberapa pembalap yang diisukan sudah menjalin komunikasi tapi belum deal begitu. Nah, kemarin di GP Austria itu adalah hari eh, tim akademi dari VR46 di mana Pecco Bagnaia menjadi juara, lalu Marco Bezzecchi dari tim Muni VR46 juga dapat podium ketiga, Luca Marini juga bisa finish di nomor 4. Nah, di sana Valentino Rossi datang langsung. Salah satunya adalah untuk berbicara ya, isunya untuk berbicara dengan tim Ducati agar Marco Bezzecchi tetap bisa berada di Muni VR46. Nah, beberapa rumornya yang beredar adalah nanti di GP Catalunya ya, minggu besok tanggal 3 September akan ada pengumuman, akan ada apa hal yang disampaikan kepada media dari beberapa rider di mana mereka akan menyampaikan masa depannya. Salah satunya ada Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ya, yang sudah terlihat seperti itu. Kita melihat lagi bahwa MotoGP era sekarang ini memang berbeda ya dari era Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi. Selain peraturan yang semakin update ya, terus diupdate, dan juga sistem balapan juga ada update ya, adanya sprint race, adanya apa main race di hari Minggu. Jadi ini salah satu strategi dari Dorna agar minat dari para penonton itu tidak berkurang begitu, agar tidak bosan. Jadi mereka melakukan inovasi. Ada isu berkembang juga bahwa KTM diminta untuk membuat tim baru di MotoGP, tetapi eh, konsekuensinya begini, kalau tim eh, seperti Honda, Yamaha kehilangan pembalap-pembalap topnya, maka menurut pasar pun juga tidak menarik karena tidak ada perwakilan dari pabrikan Asia ya tentunya begitu. Karena kalau KTM bisa buka tim baru, eh, peluang terbesarnya adalah mungkin Mark Marquez. Mark Marquez pindah ke KTM. Nah, ya kalau nanti ujungnya adalah KTM, Aprilia dan Ducati, itu berarti sama saja eh, ya pabrikan seperti Yamaha dan Honda seperti tidak ada taringnya nanti. Kalau pembalap-pembalap topnya pada pindah semua begitu ke pabrikan di luar Asia begitu. Nah, bicara MotoGP Catalunya, kita mengingat di mana ada banyak drama di sana yang tersaji. Eh, Salah satunya di tahun 2016 ada insiden kecelakaan yang merenggut nyawa dari Louis Salom ya, dan juga di GP seri 2019 ya, untuk Catalunya juga itu ada beberapa rider ya yang terlibat dalam insiden dalam sebuah tikungan, yaitu Jorge Lorenzo, ada Maverick Vinales, Valentino Rossi, lalu ada juga Andrea Dovizioso. Jadi di masa itu kita teringat akan adanya seperti game karambol ya. Nah,
kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di Catalunya minggu nanti, baik itu di sprint race maupun di main race. Yang jelas pasti akan selalu menarik untuk disaksikan. Selain bursa transfer tadi, juga ada banyaknya momen-momen epik untuk MotoGP Catalunya di setiap tahunnya begitu. Untuk selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang perebutan juara tahun ini dengan hasil Austria kemarin di mana Pecco Bagnaia sapu bersih ya, sprint race-nya juga juara pertama, main race-nya juga juara pertama. Ini semakin menguatkan dominasi dari Pecco untuk menjadi juara kembali di tahun ini. Jadi peluang Pecco untuk mempertahankan juara yang dipegang tahun lalu itu cukup besar karena gap dengan pesaing terdekatnya ya. Pesaing terdekatnya ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi ya. Itu memang cukup jauh, ada sekitar 60 poin lebih ya. Jadi dengan gap yang cukup jauh ini, kita semestinya Pecco Bagnaia tidak menggunakan atau tidak melakukan kesalahan-kesalahannya yang dibuat sendiri ya, sehingga apa yang sudah dia kumpulkan itu tidak sia-sia. Karena kalau tahun lalu kita ingat bahwa Fabio Quartararo itu sudah memimpin sekitar 91 poin dari Pecco ya. Tapi pada akhirnya karena performa Yamaha yang tidak stabil di setiap race-nya dan di sisi lain Pecco tidak membuat kesalahan, pada akhirnya juara dunia direbut oleh Pecco begitu. Nah, pun sama dengan hari ini. Memang di atas kertas Pecco dengan selisih 60 poin lebih, kuncinya adalah ketenangan. Ketika Pecco Bagnaia bisa terus tenang, terus tidak melakukan kesalahan sendiri sih. Ya, kalaupun memang di race itu kira-kira tidak bisa juara satu, ya Pecco targetnya podium pun saya rasa mungkin sudah yang penting safe ya, daripada dipaksakan fight dan malah di NF. Itu kerasa karena dengan skema sprint race dan main race ini memangkas poin itu cukup jauh ketika seorang pembalap yang di atas itu di NF begitu, sangat dirugikan ya. Kalau di musim sebelumnya kan ketika terjatuh di race ini maka dia ada waktu lagi atau ada kesempatan lagi untuk dibalap di race berikutnya. Kalau sekarang nggak, bisa lebih cepat untuk dipangkas. Jadi sangat sayang kalau DNF lebih baik finish, mungkin tidak podium pun tidak masalah, yang penting dapat poin dibandingkan DNF begitu. Jadi kesimpulan pada vlog kali ini adalah menjelang MotoGP Catalunya, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman daripada riders, perpindahan pabrikan yang dilakukan oleh para riders, utamanya yang sudah beredar yaitu dari Akademi VR46 ya, ada Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi, Luca Marini ya. Kita akan saksikan seperti apa nanti jalannya pengumuman tersebut. Dan juga kita akan menyaksikan bagaimana nanti sprint race di hari Sabtu dan juga main race-nya di hari Minggu untuk GP Catalunya. Semoga kecelakaan yang sudah terjadi ya menjadi pelajaran untuk para riders agar lebih berhati-hati, terutamanya untuk tikungan pertama ya. Setiap race itu sayang kalau sampai ada korban lagi, karena kita berharap kejadian Luis Salom di Catalunya tahun 2016 lalu tidak terulang kembali. Sekian vlog kali ini, sesuai moto kita bersama, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa untuk berolahraga. Terus tonton video dari Kaldion Sport. Jangan lupa untuk berikan subscribe, komen, like, dan share-nya. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam olahraga.